Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, Oma, Opa, Opung Doli, Opung Boru, Eyang Putri, Eyang Kakung, semua kekasih-kekasih Tuhan. Sudah lama kita tidak berjumpa dalam ibadah kul yang biasa kita laksanakan 1 bulan sekali pada hari Selasa, minggu kedua. Karena pemerintah tidak mengizinkan kita para lansia berkumpul untuk memutus mata rantai COVID-19 yang sedang melanda dunia, khususnya Indonesia. Puji Tuhan, sekarang kita dapat beribadah via online seperti biasa yang kita laksanakan sebelum ada COVID-19. Dalam keadaan apapun, kita tetap bersyukur serta tetap memuji Tuhan dan taat terhadap aturan pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19, yaitu dengan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Kalau tidak ada kepentingan yang memaksa kita untuk keluar, kita tidak keluar rumah. Mari kita doakan agar COVID-19 segera dapat diatasi oleh pemerintah, sehingga kita, Komisi Usia Lanjut, dapat kembali berkumpul, beribadah di gereja kita, dan sama-sama memuji Tuhan di gereja GKI Palsi Gunung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, kakek nenek, Eyang Putri, Eyang Kakung, Opung Doli, Opung Boru. Apa kabar? Semoga semua sehat dan sejahtera. Hari ini kita bergembira karena kita dapat bersekutu, dapat beribadah bersama-sama Komisi Usia Lanjut. Setelah lama kita tidak bertemu, walaupun hanya melalui daring atau online. Di dalam kegembiraan kita itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita nyatakan syukur kita dengan apa yang kita rasakan, bahwa Tuhan senantiasa bersama kita di dalam segala keadaan dan kondisi kita. Kita naikkan pujian kita dari NKB nomor 128, baitnya yang pertama dan yang kedua. Ku berserah kepada Allahku.
Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, dimuliakan dan dikuduskanlah namamu. Kami datang di hadapan hadiratmu pada pagi hari ini, menyatakan syukur dan terima kasih kami atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau terus menjaga kami dalam situasi apapun kami. Tuhan terus menjaga kami. Bapa Surgawi yang maha baik, Bapa Surgawi yang maha kudus, kami sujud dan menyerahkan ibadah kul pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dari awal, pertengahan, dan akhirnya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin, hadir bersama kami. Engkau yang mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Dan juga Tuhan sendiri yang boleh juga mendampingi Pendeta Boas Pepalen Tarigan di dalam menyampaikan firman kepada kami. Kuduskan kami semua Bapa di surga. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Oma dan Opa, nenek dan kakek, opung doli, opung boru, yang putri, yang kakung, dan semua kita yang ada di ibadah ini. Sudah lama kita tidak bertemu beribadah secara bersama-sama. Sejak bulan Maret sampai dengan saat ini, kita tidak bisa bertemu secara fisik karena virus COVID-19 melanda negara kita dan bahkan seluruh dunia. Sehingga kita merasa rindu untuk dapat bertemu bersama. Namun kita harus yakin, kita harus percaya. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, kerinduan itu kita pertaruhkan di tangan Tuhan. Yang pada saatnya nanti kita akan dapat bertemu kembali di dalam ibadah bersama. Kita berdoa dan jangan jemu-jemu berdoa agar vaksin COVID-19 segera ditemukan dan kita kembali dapat beribadah sebagaimana biasa. Jangan jemu-jemu berdoa. Kita yakin bahwa Tuhan adalah setia. Tuhan akan senantiasa mendampingi kita dan bersama kita. Dan mari kita puji Tuhan di dalam kesetiaannya yang senantiasa nyata di dalam hidup kita. Melalui pujian kita dari NKB 154, bait yang pertama dan kedua. Setialah, setialah.
dalam situasi sekarang ini, di mana kita tidak bebas melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan kita khawatir kalau kita berada di luar rumah, dan ada rasa bosan, dan berbagai hal bisa ada di dalam diri kita, rasa tidak nyaman. Maka, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Boas Popalem Tarigan, yang kiranya dapat meneguhkan iman kita dan dapat menjadi inspirasi bagi kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, sudah sekian lama kami anak-anak-Mu sebagai warga usia lanjut di GKI Palsi Gunung tidak dapat bersama dan bersekutu sebagaimana biasa kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Kondisi COVID-19 membuat kami tidak dapat bersekutu bersama. Tetapi hari ini dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, kami bersekutu dalam ibadah online ini. Dan kami mendengar firman-Mu, dan kami mau memohon, tolonglah kami ketika kami mau mendengar suara Tuhan, agar suara-Mu memberkati kami, memberi kami kegirangan, semangat, dan harapan. Berkati kami setiap anak-anak-Mu, dan Engkau menolong hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku, oma opa, nenek kakek, eyang kakung, eyang uti, opung doli, opung boru yang saya cintai di dalam Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 62, ayat yang 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah 4 bulan kurang lebih kita tidak bisa bersama dalam ibadah kul seperti yang biasa kita lakukan pada masa lalu di setiap Selasa pada minggu kedua. Karena itu ketika kita sudah lama tidak bisa bersama, saya bisa merasakan kerinduan kita dan berbagai macam perasaan kita kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat kita yang sudah lama tidak kita jumpai. Walaupun saya tahu kita selalu berkomunikasi lewat WA, tetapi memang perjumpaan fisik selalu menjadi sebuah kerinduan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama pandemi COVID-19 ini, mungkin kita
sudah bosan karena lebih sering di rumah, jarang keluar, atau bisa juga sebaliknya. Setelah 4 bulan kita sudah mulai beradaptasi. Entah apapun situasi dan kondisi yang kita alami sekarang, kiranya kita bisa merasakan kebahagiaan, sukacita, dan kita dapat melihat alasan-alasan itu ketika kita diberikan Tuhan kehidupan, ketika Tuhan memberikan kita kesehatan, dan berbagai hal yang lain yang membuat kita bisa bergembira. Sebab bergembira, kata firman Tuhan, adalah obat yang mujarab untuk setiap keadaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selalu kita ingin bahagia, kita ingin gembira, tetapi tidak selalu memang suasana hati itu kita alami. Dan hari ini kita mau diajak bagaimana kita memulai dan mencoba hidup dalam hati yang gembira, perasaan yang tenang. Dan saudara-saudara, saya membaca sebuah kata-kata yang saya dapatkan dari tulisan lewat WA yang berkaitan dengan kegembiraan, hati yang tenang itu. Kata-katanya begini: jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Marekle, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentu Michael Jackson, penyanyi terkenal dari Amerika Serikat, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya G. Vargas, Presiden Brasil, tidak akan menembakkan jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentu Marilyn Monroe, artis cantik dari Amerika Serikat, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi sehingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidak bahagianya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kekuasaannya, sehatnya, dan sukses apapun dalam hidup. Tetapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semuanya yang sudah dia miliki dalam segala hal? Saudara-saudaraku, kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu. Dan saya yang sulit mendapatkan kebahagiaan karena sudah diborong oleh mereka yang mempunyai harta berlimpah. Kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pasti di belahan lain di bumi ini akan kosong, karena semua orang akan ke sana berkumpul
di mana kebahagiaan berada. Untungnya, kebahagiaan itu berada di dalam hati, di hati kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bicara tentang kebahagiaan. Bukan tentang apa, juga bukan tentang di mana. Ini saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti bahwa kita tidak boleh punya harta. Bukan berarti kita tidak boleh menjaga kesehatan. Bukan juga berarti bahwa kita tidak boleh karirnya meningkat. Bukan. Tetapi semua itu tidak menjamin, tidak membuat otomatis kebahagiaan itu kita alami. Jadi sekali lagi, kebahagiaan itu bukan tentang apa yang kita punyai. Kebahagiaan itu bukan tentang di mana kita berada. Tetapi dengan siapa. Jika apa itu adalah tentang benda-benda yang mati, materi benda mati, kekuasaan benda mati, maka siapa itu adalah tentang seseorang. Dan firman Tuhan mengatakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat dengan siapa, dengan seseorang, dan seseorang itu, siapa itu adalah Allah. Tentu kita juga bisa bahagia dengan seseorang yang lain. Dengan suami atau dengan istri kita. Dengan anak kita. Dengan cucu kita. Dengan sahabat-sahabat kita. Jadi, dengan merekalah kebahagiaan itu ada. Saya kemarin berjumpa dengan seseorang yang menggendong cucunya. Ini nenek atau Eyang Uti. Dia menggendong cucunya dan membawanya. Dan dia bilang bahagia menggendong dan bisa merawat cucu. Kebahagiaan adalah tentang dekat siapa. Bisa sahabat kita sekali lagi, bisa pasangan hidup kita, bisa buah cinta kasih kita. Karena itu, rawatlah dan selalulah membangun ini yang kedua. Kebahagiaan itu soal relasi. Soal hubungan. Dan hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu pemazmur mau mengatakan, dia punya hubungan, punya relasi antara dirinya dengan Tuhan. Ia mempunyai hubungan yang akrab dan dekat dengan Tuhan. Itu berarti pemazmur itu sering merenungkan firman Tuhan. Selalu rindu untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tetapi juga yang selalu membawa pergumulannya kepada Tuhan. Ia memohon kepada Tuhan. Ia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baginya bukan sekedar untuk diketahui, tetapi baginya
Tuhan untuk dialami, Tuhan untuk diyakini, Tuhan untuk dipercayai. Dan karena dia percaya, karena dia beriman kepada Tuhan, maka ia membangun relasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Eyang Kakung, Eyang Putri, Opung Boru, Opung Doli, Oma dan Opa, kita bisa melihat, katanya penulis Mazmur itu adalah Raja Daud. Namanya raja, pastilah ia punya kekuasaan. Pastilah ia mempunyai istana yang besar dan megah. Tetapi ia katakan di sini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi mari kita membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Apapun pergumulanmu, sukacitamu, bawalah kepadanya. Dan dialah, ini yang kedua, ialah sumber keselamatan, sumber kedamaian, sumber damai sejahtera. Dengan demikian, kebahagiaan bukan soal apa, kebahagiaan bukan soal di mana, tetapi kebahagiaan itu soal dengan siapa. Dengan Tuhan, jalinlah hubungan, teruslah berkomunikasi dan berelasi dengan Tuhan. Tetapi dengan sesama kita, dengan orang lain, rawatlah hubungan yang baik itu dengan cinta kasih. Dan hubungan cinta kasih itu membuat ketenangan hati, kebahagiaan hidup akan kita miliki. Akhirnya soal tempat. Tempat gereja, sekarang ini belum saatnya kita dapat bersama beribadah. Kita masih harus bersabar. Sekalipun nanti ada ibadah yang terbatas, ternyata SOP yang dibuat oleh majelis jemaat membatasi usia. Kita warga KUL yang 60 tahun ke atas, jangan dulu beribadah di gereja. Kita harus tetap berada di rumah. Ini bukan sesuatu yang enak, tetapi ini bentuk dan cara majelis jemaat untuk merawat hidup Oma Opa, Eyang Kakung, Eyang Uti, Opung Boru, Opung Doli yang kami sangat kasihi. Kami ingin semua warga KUL GKI Palsi Gunung dapat tetap sehat dan dapat tetap memberikan inspirasi bagi kami yang muda-muda. Dan rasakanlah kebahagiaan di rumah, sekalipun bersama dengan keluarga yang kita cintai. Akhirnya, kiranya Tuhan selalu menolong kita dan memberi kita hati yang gembira, hidup yang bahagia, karena Ia selalu bersama dan menemani kita. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.
Mari kita menaikkan doa syafaat dan kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, bersyukur kepada Tuhan karena Engkau setia memelihara kami, memberi kami kesehatan dan kekuatan, memberkati kami dalam berbagai rupa dan bentuk. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa dan memohon sebagai warga usia lanjut. Tuhan, biarlah kami tetap dapat berkarya, menjadi bagian dari keluarga besar GKI Palsi Gunung yang senantiasa memberikan semangat kepada yang muda-muda, yang selalu memberi arti bagi hidup bersama. Karena itu tolonglah kami ketika sebagai nenek dan kakek mendampingi cucu-cucu kami. Tolonglah kami sebagai orang tua yang menemani anak-anak kami. Biarlah kami sebagai kul tetap menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dan ketika kami lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, kiranya kami dapat memberikan semangat kepada orang-orang di sekitar kami, di dalam rumah kami. Tuhan, kami pun mau berdoa untuk kondisi bangsa kami di masa pandemi COVID-19 ini. Tolonglah kami setiap warga negara, agar kami ikut berpartisipasi dan berperan serta untuk membuat penyebaran COVID tidak cepat. Tolonglah pemerintah, aparat, para medis, staf medis dalam penyuluhan-penyuluhan dan juga merawat orang yang sakit karena COVID. Tuhan, kami pun mau berdoa untuk gerejamu dalam mempersiapkan ibadah secara terbatas bila nanti kami akan beribadah di gereja. Biarlah majelis jemaat dapat mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya, agar bila saatnya nanti kami dapat beribadah di gereja, kami dapat lakukan dengan sangat baik. Tuhan, kami berdoa, dan doa ini kami alaskan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Dan sebelum mengakhiri ibadah ini, mungkin ada yang bertanya, kapan kita akan ibadah di gereja lagi? Pertanyaan ini sulit untuk dijawab. Mengapa? Seperti anjuran pemerintah, orang yang berusia 60 tahun ke atas sangat rentan terkena COVID-19. Oleh karena itu, baiklah kita bersabar. Dan satu hal
Yang pasti kita akan tenang bila kita bersama Yesus. Dialah sumber kekuatan dan keselamatan kita. Mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat pujian kita, "Kala ku cari damai."
Ibu Bapa yang Tuhan kasihi, kita akan mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.